Baik pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Sabu, pemirsa yang selalu gandrung dengan media sosial, ya, selalu gandrung dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan politik, dengan kebudayaan, dengan literasi. Silakan nonton Fadlizon official YouTube channel. Nanti di situ banyak ilmunya. Setelah nonton, subscribe. Setelah itu like dan share ke seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya pada saat ini kedatangan seorang tokoh yang saya kira cukup vokal ya di dalam menyuarakan berbagai macam aspirasi masyarakat dan juga terutama dalam hal persoalan politik, hak asasi manusia, dan juga demokrasi, keadilan. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Natalius Pigai. Selamat sore Mas Fadlizon. Bung Natalius Pigai kelahiran 25 Desember. Ya. Merry Christmas. Terima kasih. Sekalian happy birthday juga. Sama-sama. Dan masih muda. Ya termasuk tua lah. Kan masih banyak yang muda-muda. Dan beliau lahir di Paniai ya. Paniai, Papua. Paniai itu lokasinya pegunungan. Nabire ke atas. Kemudian pernah menjadi pegawai negeri di Depnaker Trans. Di Depnaker Trans selama kurang lebih ada 13 tahun ya. Dari tahun 99. Dan juga banyak di organisasi, NGO, civil society, kemudian di Komnas HAM. Nah, itu banyak orang kenal Bung Natalius Pigai itu sebenarnya di Komnas HAM. 2012. Saya pernah bantu BRR Aceh juga. Oh, BRR Aceh juga ya? Waktu tsunami? Bagian, diputi ke pengawasan. Terus saya bantu Dirjen Otda, Pak Sudarsono. Pak Sudarsono yang... Ya hampir ya lumayan dengan Pak Joerman saya 4 tahun saya bantu. Oh ya, di Kementerian Dalam Negeri aja, asistensi. Kalau Pak Sudarsono saya bawa acara juga di TVRI dulu. Selama 2 tahun. 2 tahun. Tapi Bung Pigai 5 tahun di Komnas HAM. Iya, 5 tahun. 5 tahun sampai 2017 saya ingat ya. Beberapa kali kita ketemu di forum, dan saya kira pendapat-pendapat beliau ini soal demokrasi, soal hak asasi manusia ini menjadi penting gitu ya, karena memang punya latar belakang sebagai Komnas HAM juga. Tentu juga kadang-kadang menyuarakan tentang aspirasi masyarakat di Papua. Dan juga hal-hal umat Islam ya, orang Jawa, orang Sumatera, Padang. Jadi sebenarnya ini pertanyaan pertama kalau gitu, Bung. Hak asasi manusia itu universal atau ada partikularitasnya? Jadi gini, kalau hak asasi manusia itu berbicara tentang individu manusia. Jadi kalau orang memperjuangkan HAM, itu kita memperjuangkan hak yang melekat pada individu setiap orang, manusianya. Jadi kita cinta kasih, kita menyayangi, kita menginginkan hak yang melekat pada seseorang itu semua dimanfaatkan atau didayagunakan. Kita juga proteksi supaya hak asasi individu itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Karena itu perjuangan hak asasi itu bukan hanya karena atas dasar bangunan konstitusi. Konstitusi nasional, lokal maupun konstitusi internasional. Itu cuma konstitusi itu cuma alat. Instrumen setelah adanya lahirnya negara. Tapi yang kita lakukan secara substansial adalah menjaga individu orang sesuai dengan kodratiah, lahiriah. Itu yang kita perjuangkan.
Kemudian kebetulan hak yang melekat pada manusia di seluruh dunia itu kan sama. Ya, betul. Ya, mau orang kulit putih, orang kulit hitam, coklat, sawo matang, semuanya hak-haknya sama. Betul. Yang melekat pada setiap individu. Karena itulah, maka hak yang melekat pada setiap individu itu sifatnya universalitas. Ya. Universal. Memang ada partikularitas ketika kita masuk dalam domain kelompok komunitas. Misalnya komunitas Islam. Kan kalau bicara tentang human right, itu kan right to life, hak hidup. Hak hidup. Tapi persoalan hak hidup di komunitas Islam jadi debatable. Karena di sana ada kisos. Iya. Ada hukuman mati. Ada hukuman mati. Karena itu kisos itu diatur. Ada pengaturan regulasi di kalangan negara-negara Muslim, namanya Konvensi Kairo. Itulah yang disebut namanya partikularitas. Jadi, walaupun kan tidak semua ya. Iya, kan dijembatani oleh apa yang namanya diat. Iya, betul. Kisos itu dijembatani oleh diat. Diat itu juga bisa diberikan oleh rajanya, orang yang berkuasa di sebuah negara, atau membayar sejumlah denda gitu. Jadi kalau ketika kita bicara tentang hak asasi manusia melekat pada setiap individu, setiap warga negara, tiap orang. Betul. Maka kita bicara tentang universalitas hak asasi manusia. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas dengan nilai-nilai yang dianut, seperti yang tadi saya sampaikan komunitas Muslim, maka di situ partikularitas. Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa ya tahun 1991 itu sudah 91 ke atas ya, sudah mulai mengakomodir prinsip-prinsip partikularitas human right. Dengan demikian way of life Islam itu juga diakomodir sebagai bagian daripada diuniversalkan ketika PBB mengadopsi nilai-nilai Islam. Karena itu kalau orang bilang Islam tidak punya human right, salah. Karena PBB lah yang mengesahkan partikularitas hak asasi manusia berbasis pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental Islam. Ya. Bahkan kalau sebetulnya dari ajaran-ajaran sih semuanya jelas. Pada prinsipnya. Hampir semua agama semua. Ya. Bali aja mengatur 3. Triheta Karana. Triheta Karana. Ya, mencintai sesama manusia, mencintai Tuhan, dan mencintai alam semesta. Jadi semua agama itu mengatur. Kalau yang Islam juga mengatur tentang ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah di kalangan internal, ukhuwah insaniyah sesama manusia, ukhuwah watoniyah sesama warga negara. Jadi kalau bicara tentang human right itu sama. Hanya memang PBB membedakan karena nilai-nilai yang dianut pada prinsip ayat-ayat suci dalam Al-Quran itu rigid, tegas. Karena itu PBB menghormati dan menghargai. Maka diadopsilah nilai-nilai itu berdasarkan pada Konvensi Kairo 91. Nah, kan artinya, Bung, terima kasih itu sebagai pembuka gitu. Artinya karena dasar-dasar universalitas itulah, maka kita bisa berbicara melampaui batas-batas negara, ya kan? Misalnya kita bicara soal Palestina, kita bicara soal Uighur, bicara Rohingya, atau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di berbagai tempat di dunia, kan begitu. Begitu juga mereka. Jadi HAM itu melampaui, HAM itu sama dengan cinta. Cinta itu tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal agama,
tidak mengenal ras, tidak mengenal negara. Betul. Itu juga kan cinta itu nilai paling dasar daripada prinsip hak asasi manusia. Ya. Karena itu ketika kita bicara tentang masalah Uighur misalnya, atau Palestina, atau masalah manapun di seluruh dunia, termasuk Papua atau di negara-negara Afrika, dimanapun kita bicara tentang bagaimana mencintai sesama manusia, cinta kepada sesama manusia. Di Afrika Selatan dulu ya. Semua di Afrika Selatan, di Rwanda, di Ethiopia, ketika kelaparan, begitu. Ya. Di Kashmir. Di Kashmir. Nah, intinya pembicaraan tentang hak asasi manusia karena universalitas itu membuat orang bisa melampaui batas-batas yang dianggap interference atau campur tangan, kan begitu. Ya. Nah, jadi memang gini, ketika kita bicara tentang hak asasi manusia, relasi interpersonal, di mana kita menjaga dan melestarikan hak asasi pada setiap orang, itu tidak ada batasnya, unlimited. Tapi ketika bicara dalam konteks dan koridor kenegaraan, itu ada dua. Ada yang bisa dibatasi, ada yang tidak bisa dibatasi. Bisa dibatasi, tidak dibatasi itu lebih kepada ketertiban, penghormatan, pemenuhan, dan penghargaan, dan perlindungan terhadap setiap warga negara, supaya negara hadir itu benar-benar tujuannya adalah memenuhi kebutuhan warga negara, melindungi warga negara, dan menghormati warga negara. Karena itu di dalam konteks negara, meskipun secara individual itu tidak bisa dibatasi, tapi ketika masuk dalam ranah negara ada pembatasan. Karena itu namanya prinsip-prinsip Syracuse. Jadi limitation of human rights. Karena itu ada beberapa hal yang dibatasi. Pembatasan itu lebih kepada selain tidak mengganggu orang lain, tetapi juga mengatur supaya hak asasi manusia itu tidak melampaui batas. Tetapi pembatasan yang bisa dibatasi itu yang relasi dengan hubungannya orang lain, yang relasi langsung dengan sosial, relasi dengan individu yang lain. Hak asasi manusia yang lebih luas, besar. Tapi kalau yang individu, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, tidak dianiaya, itu tidak bisa diatur oleh sekalipun oleh negara, oleh PBB pun tidak bisa atur. Nah, baru-baru ini kan kita mendengar Komnas HAM merilis hasil dari investigasi terhadap 6 orang yang disebut sebagai anggota Laskar FPI dan ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kalau tidak salah hasilnya di dalam laporan tersebut dikatakan unlawful killings. Ada yang mengatakan extrajudicial killings karena sejumlah mungkin data informasi yang ada itu menunjukkan memang mereka ditembak dalam sebuah peristiwa yang tidak seharusnya terjadi gitu ya. Dan ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Anda sebagai mantan Komnas HAM bagaimana melihat ini? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Komnas HAM, ini Komnas HAM itu tidak berdiri sendiri. Dia diikat oleh regulasi nasional dan regulasi internasional. Dia di nasional ini adalah selain sebuah lembaga hak asasi manusia yang sifatnya independen, the state auxiliary body, juga dia adalah kuasi yudisial. Kuasi yudisial, setengah hukum. Karena itulah kuasi yudisial ini, laporan Komnas HAM itu hanya kepada DPR RI, Komisi 3, dan hanya kepada, selain itu kepada Ketua Mahkamah Agung, karena
kuasi yudisial. Di situ ada pasal yang mengatur tentang amicus curiae, di mana Komnas HAM bisa atau dapat menjadi mitra di peradilan. Jadi sebelum hakim mengambil keputusan, pendapat Komnas HAM itu dipertimbangkan. Karena itu laporan akhirnya kepada Mahkamah Agung. Lalu yang berikut secara internasional, Komnas HAM secara periodik harus melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Dewan HAM. Terkait dengan itu, maka ketika kita lihat dari irisan koordinatif ya, itu ternyata Komnas HAM hanya bisa bertanggung jawab kepada DPR RI Komisi 3 dan bisa bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung dan PBB. Di situ tidak bertanggung jawab pada presiden, karena dia state auxiliary body, bukan presidential unit. Karena itu maka pertama kali mungkin Bang Fadli ingat, Komnas HAM mengatakan kami akan melaporkan kepada presiden. Itu sudah sangat pelanggaran sangat serius. Karena dia tidak ada relasi langsung dengan presiden. Justru Komnas HAM itu adalah mengawasi kinerja pemerintah, di mana dipimpin oleh presiden. Karena itu di dalam tindakan atau di dalam kegiatan tugas pokok dan fungsinya atau peranan-peranannya tidak boleh pernah koordinasi dengan presiden. Kecuali dukungan administrasi dan regulasi. Tapi kalau substansi penegakan hukum, itu tidak boleh. Karena itu ketika pernyataan oleh Komnas HAM yang menyatakan bahwa kami akan menyampaikan kepada presiden, itu yang pertama memang orang yang menyampaikan itu tidak mengerti tentang independensi Komnas HAM. Betul. Berarti kapasitas dan kompetensi ya diragukan. Mereka menjadi komisioner itu dari mana? Apakah memang diperjuang seperti kami dulu? Saya 400 orang yang ikut tes. Saya ranking 3, saya juara 3 dari 400. Jadi saya memang berjuang habis-habisan. Tidak ada lagi orang Papua, orang Jawa aktivis, tidak ada yang dukung saya. Ya aktivis 98 dukung. Yang ada di berbagai partai. Tapi saya berjuang sendiri. Tapi kalau komisioner yang baru ini kan kita nggak pernah tahu dia berasal dari mana datangnya dan kompetensinya seperti apa. Jadi kredibilitas Komnas HAM itu jatuh. Dan pada saat itu pula Mas Fadli, ketika ada pernyataan kami akan melaporkan kepada presiden, itu Komisi HAM PBB catat itu. Salah satu penilaian buruk. Baru pernyataan. Baru ada kata-kata verbal. Kemudian hasil rilis kalau tidak sesuai dengan kualifikasi penyelidikan Komnas HAM atau tidak perspektif keadilan yang dilihat menurut para korban, maka PBB Komisi HAM juga catat. Dan ini riskan, ini berbahaya karena biasanya setiap negara itu kalau berprestasi diberikan waktu 15 menit untuk berpidato report, country report. Tapi kalau dia tidak berprestasi, dia tidak diberikan waktu. Maka Komnas HAM tidak bisa melaporkan tentang situasi dan kondisi HAM Indonesia di PBB. Karena grade-nya bisa turun. Dari grade A, grade B, grade C. Bisa grade C. Kalau grade C maka kita datang hanya duduk, diam, dengar, dapat SPPD, pulang ke Jenewa, itu aja. Tapi kita tidak bisa menyampaikan tentang bagaimana laporan perkembangan Komnas HAM Indonesia di PBB. Karena itu menurut saya grade Indonesia akan turun. Salah satunya karena pernyataan mereka akan laporkan presiden. Dalam soal penyelidikan kasus yang mendapat perhatian publik nasional dan internasional. Ini paling serius. Karena itulah maka sebenarnya bisa saja NGO-NGO Indonesia itu bisa melaporkan Komnas HAM dan bisa diadili. Mereka bisa diadili, akan bisa diadili.
Kalau ada NGO yang berani melaporkan, misalnya umat Islam, atau misalnya Muhammadiyah, NU, atau mungkin FPI sendiri, atau masyarakat yang peduli melaporkan ke Dewan HAM tentang pertama misalnya ambil pernyataan mereka bahwa kami akan laporkan kepada Presiden. Nah, itu sebagai bukti. Yang kedua hasil. Kalau soal unlawful killing itu rekomendasi tim kecil di Komnas HAM. Itu menurut itu ada unsur subjektivitasnya. Artinya kalau dia objektif sebenarnya masuk kategori extrajudicial killing. Karena itu mereka tidak berani pakai extrajudicial killing karena extrajudicial killing itu ada kriteria yang harus terpenuhi. Yang pertama ada mens rea nggak? Ada orang yang niat nggak? Kemudian yang kedua ada perencanaan nggak? Ada orang yang merencanakan nggak? Lalu yang ketiga ada penggunaan sistematisnya, organisasinya, lembaganya, institusinya. Lalu yang berikut adalah bagaimana masif dan meluas. Pengertian masif dan meluas berdasarkan keputusan pengadilan AKYSU di Rwanda, yaitu kejahatan genosid di Rwanda. Hutu dan Tutsi dulu ya. Ya, Hutu dan Tutsi. Itu di situ waktu pengadilan HAM internasional memutuskan bahwa masif itu tidak hanya atau meluas itu tidak hanya menyangkut wilayah. Widespread. Tapi bisa orang, lebih dari satu orang. Karena itu semua unsur terpenuhi. Kan Komnas HAM bilang tidak terpenuhi meluasnya. Karena mereka referensinya terbatas. Kemampuan mereka baca itu referensi jurisprudensi AKYSU Rwanda. Kalau mereka membaca jurisprudensi AKYSU di Rwanda, maka meluas itu tidak hanya wilayah, tapi lebih dari satu orang itu meluas juga. Jadi memang menurut saya ini Komnas HAM ya lack of capacity menurut saya. Ini dugaan saya. Jadi kalau kita lihat peristiwa 6 orang yang ditembak, itu seluruh unsur sebagai extrajudicial killing itu terpenuhi, maka hasil rekomendasi tim kecil itu diangkat ke sidang paripurna, Komnas HAM memutuskan pelanggaran HAM berat. Itu kalau mau objektif. Kalau membela orang tidak usah mempertimbangkan segala aspek, masa depan lah, kehidupan lah, mungkin saya tidak akan pernah makan, minum. Kalau kita membela demi orang kecil, itu Tuhan akan turunkan kehidupan kita. Makan minum itu seperti hujan, Pak. Seperti hujan. Betul. Saya sudah 3 tahun tidak di Komnas HAM. Misalnya kan ada yang bilang saya penganggur yang tidak diakomodir. Ya sudah, kata-kata penganggur yang tidak diakomodir berarti yang diakomodir semua penganggur dong. Saya penganggur yang tidak diakomodir tapi sehat. Di Bali bisa 35 hari saya libur tinggal di hotel bintang 5. Jadi artinya ya kalau kita membela secara tulus demi kemanusiaan, demi harkat dan martabat dan keadilan, maka berkat itu mengalir seperti air. Betul. Tapi kalau dari awal punya niat yang lain, ya maka ya berkat tidak akan mengalir seperti air. Jadi maksudnya itu. Jadi kita nggak usah takut gitu. Nggak usah takut. Sebenarnya peristiwa kilometer 50 itu HAM berat. Semua unsur terpenuhi, bisa saya uji kok. Kalau saya jadi ketua tim misalnya, itu sudah pelanggaran HAM berat. Udah nggak bisa lagi. Mau siapapun yang pelaku itu saya tidak mau tahu. Apakah adik saya yang jadi pelaku? Kan keluarga saya juga ada tentara, ada polisi. Ya kalau keluarga saya kena pun juga saya masukkan dia dalam pelanggaran HAM berat. Karena ini menyangkut rasa keadilan. Rasa keadilan. Nah, Bung Pigai bagaimana melihat itu kan satu case ya, dan juga mungkin case-case lain apa pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ya
atau yang menjadi ancaman terhadap HAM dan demokrasi di Indonesia belakangan ini, menurut Bung Pigai? Penetrasi negara yang berlebihan, abuse of powers. Itu yang satu, yang paling utama. Kemudian adanya tekanan oligarki. Karena apa? Karena menurut pemahaman saya, peredaran uang itu hanya berputar pada sekelompok kecil orang. Sehingga siapapun pegawai negeri, siapapun tentara, siapapun polisi, siapapun pejabat di institusi pemerintah, hanya cuma hidup dari gaji. Betul. Karena itu untuk menambah kebutuhan yang lebih, maka kelompok-kelompok oligarki ekonomi ini memiliki peran yang penting. Ya, kalau Bung baca bukunya Darren Acemoglu ya, yang Pak Prabowo sering bawa, Fall of State ya, Fall of Nation, negara gagal. Negara gagal itu bukan karena sumber daya alam yang rendah, bukan karena manusia yang tidak berkualitas. Negara gagal itu karena semua sumber daya yang ada dikuasai oleh kelompok oligarki kecil. Betul. Kemudian kelompok oligarki kecil itu menopang oligarki politik. Politik dirancang untuk membesarkan pengamanan bagi oligarki kecil. Dan juga ada kelompok oligarki hukum yang mengatur dan melindungi kelompok oligarki ekonomi. Karena itulah, maka kalau kita lihat ada misalnya Montesquieu, pendekatan Montesquieu, legislatif, eksekutif, yudikatif, maka saya tambahkan lagi kooperatif. Korporatif. Jadi bukan hanya trias politik ya? Bukan kooperatif, tapi korporatif. Korporatif. Jadi korporasi ya. Korporasi. Di dalam konteks human right juga. Human right kan pelaku aktor. Pelaku pelanggar HAM kan state actors. Sekarang sedang mengalami perkembangan yang lebih, yaitu di mana aktor non state actors, yaitu korporasi sebagai pelaku pelanggar HAM. Di Indonesia, korporasi memberi kontribusi besar dalam pelanggaran HAM. Hal itu dilihat dari kasus tanah yang hampir mencapai laporan di Komnas HAM itu 2000-an lebih. Kasus melibatkan hubungan industrial itu lebih dari 1000 waktu zaman saya ya. Karena itu kontribusi dari kejahatan korporasi itu sangat tinggi. Sebenarnya kasus-kasus yang dilakukan oleh TNI Polri itu sebenarnya jumlahnya sedikit. Tapi mindset kita itu kan TNI Polri memegang senjata itu. Mereka memiliki kuat. Jadi setiap tindakan yang mereka lakukan itu dianggap sebagai excessive use of powers. Itu kecuali wilayah-wilayah tertentu seperti Papua, dulu di Aceh. Itu memang agak sedikit masif. Tapi kalau di Pulau Jawa, misalnya di Sumatera beberapa tempat, Bali, NTT ini kan sebenarnya kejahatan dari polisi terlalu atau tentara tidak banyak. Tapi media memuatnya lebih banyak, padahal kejahatan korporasi itu jauh lebih besar secara kuantitatif. Mungkin juga kualitatif. Lihat aja Freeport aja hampir sekian 8.000 orang pekerja sampai sekarang terkatung-katung. Yang diberhentikan. Diberhentikan ya itu. Saya pikir itu. Nah kalau kejahatan korporasi ini itu masuk di dalam kategori apa itu di dalam nomenklatur HAM itu? Ini kan ekosok ya hak. Ekosok. Ya bisa ekosok, bisa sipil dan politik. Karena sekarang waktu tahun 1996 mungkin Bung Fadli kan orang seniman ya, sastrawan ya. Ingat dulu sastrawan Nigeria tahun 1996 namanya Ken Saro-Wiwa. Dia itu mengkritik perusahaan minyak dari Inggris Shell di Delta Nigeria, tapi dengan puisi di berbagai tempat.
akhirnya tahun 1996 Ken Saro-Wiwa tiba-tiba ditembak oleh junta militer Nigeria. Setelah penyelidikan oleh Amerika dan Inggris, ternyata disponsori oleh perusahaan Shell. Waktu itu Inggris dan Amerika mereka lakukan pertemuan, menghasilkan sebuah agreement bahwa perusahaan-perusahaan Amerika dan Inggris yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri itu harus pakai prinsip-prinsip human right. Terus yang kedua, pada tahun 2000-an itu PBB juga 91 ya, 90-an. Waktu itu 2000-an. Itu PBB menghasilkan apa yang namanya Guidance Principle of Human Rights and Business. Karena itulah maka human korporasi di perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa dan PBB juga sudah mengadopsi ada Guidance Principle of Human Rights and Business. Artinya supaya sekarang sudah mulai. Tapi konvensi atau covenant kan dua, sipil politik dan ECOSOC. Konvensi PBB belum, tapi Guidance Principle Human Rights and Business supaya bisnis di yang melibat yang beroperasi di luar negeri maupun dalam negeri mengikuti standar Guidance Principle. Ya kebetulan ada beberapa perusahaan asing, 1-2 perusahaan asing saya ngajar juga. Ya lumayan dapat uang juga. Jadi ya biasanya perusahaan sendiri yang menunjuk komisionernya yang mantan Komnas HAM, tapi yang kredibel. Mereka lebih suka yang kredibel, yang berintegritas dan independen. Jadi ya menghasilkan ini kami biasanya sering ngajar. Jadi korporasi pun sekarang sudah, ya ngajar pelatihan. Kan harus dapat sertifikat. Nggak, saya kira ini penting sekali ya. Banyak orang overlook gitu. Kelihatannya hak asasi manusia itu selalu kaitannya dengan senjata, kekerasan fisik model lama gitu ya. Tapi sesungguhnya ada kejahatan korporasi yang boleh dikategorikan sebagai kejahatan HAM karena mereka bisa menghilangkan hak hidup, memiskinkan dan juga mengambil hak-hak atas tanah dan lain-lain ya. Jadi memang kalau the state actors itu sudah standar lama karena kan dulu waktu zaman penjajahan itu kan dominasi Eropa paling tinggi. Mereka lakukan pengembangan ajaran agama dengan penetrasi ekonomi itu dengan cara yang keras. Karena itu selain dari itu negara-negara itu melihat Afrika kekerasan negara penjajah sangat tinggi, meninggalkan berbagai pelanggaran HAM. Asia juga, Amerika Latin, Amerikanya sendiri juga sama. Lalu pertama kali PBB dunia internasional ya, bukan dunia PBB, dunia internasional mereka memandang pentingnya proteksi hak asasi manusia dari kekerasan negara itu waktu tahun 1900-an awal. Waktu Turki Ottoman menyerbu Armenia, 2 juta orang lebih mati. Saat itulah dirintis oleh Palang Merah Internasionalan. Dunia internasional memandang perlunya adanya perlindungan warga negara dari kekerasan dan kejahatan state actors. Sesudah itu muncul yang tadi korporasi setelah dimulai dipicu oleh peristiwa kematian Ken Saro-Wiwa. Lalu yang berikut kalau kita lihat juga yang tadi Akayesu di Rwanda, itu kan belum, misalnya kejahatan genocide belum tentu bisa dilakukan oleh korporasi, belum tentu juga oleh state actors, bisa juga oleh sipil.
horizontal ya. Ya, bisa juga oleh sipil. Ya. Karena itu sebenarnya tiga aktor ini itu adalah aktor yang potensial. Ya. Karena itu tidak hanya state actors, aktor negara. Tapi memang negara-negara yang baru merdeka di abad ke-20 ya, 1900 sampai dengan tahun 2000, itu kan rata-rata negara-negara otoriter, negara-negara yang tidak demokratis. Betul. Kalaupun demokrasi, pseudo-demokrasi. Seakan-akan ada tidak ada pemilu, tapi seakan-akan ada pemilu. Tidak ada hukum, tapi seakan-akan ada hukum, kan gitu kan. Jadi ketika itu hadirnya munculnya figur-figur tertentu yang berkuasa sampai sekian lama. Bahkan sampai sekarang Uganda presiden si Museveni. Ya. Museveni udah 30 tahun, 35 tahun dari tahun 85. Setelah Idi Amin itu ya? Ya, setelah Idi Museveni. 35 tahun masih berkuasa ini sekarang pun. Jadi pada saat itu betul-betul negara kontrol secara ketat. Kita juga 35 tahun lebih ya, 30-an tahun lebih dikontrol secara ketat. Pengalaman-pengalaman itulah masyarakat trauma terhadap hadirnya negara hadir sebagai seakan-akan sebagai monster Leviathan. Itu jadi trauma masa lalu. Dan kira, kita kan memang juga mengalami kan. Iya. Kalau kita lihat misalnya dalam sejarah Indonesia, setelah kita proklamasi kemerdekaan, kita juga mengalami ya ini waktu itu memang dalam proses transisi. Cuma hampir sekarang kalau tidak salah Belanda tidak mengakui proklamasi kita 17 Agustus. Dia mengakuinya 49. Karena periode 45 ke 49 itu juga cukup banyak peristiwa. Rawagede, ada pembantaian di Kerawang. Di Rawagede. Kemudian dari beberapa peristiwa lain ya. Di Sumatera Barat juga ada peristiwa Situjuh gitu. Mereka mengatakan aksi polisionil, kita mengatakan ini aksi militer. Gitu. Nah, ini di era Orde Lama kita juga tahu cukup banyak. Di Orde Baru juga lumayan banyak gitu. Ya, yang Orde sekarang ini. Nah, saat kita tidak mau mengulang ini, ya kan? Ya, saya pikir sekarang secara substansial pemerintah seakan-akan berada di dalam nuansa dan iklim Orde Baru. Ya, seakan-akan. Ya, saya pakai kata seakan-akan ya. Berada dalam tata kelola pemerintahan politik hukum seakan-akan berada dalam iklim Orde Baru di mana negara sangat kontrol secara ketat. Karena itu civilian libertiesnya masih sampai sekarang orang sudah berada pada ketakutan. Ketakutan itu adalah entry point masuknya adanya pembatasan limitation of civilian liberties. Jadi itu yang memang harus berbahaya. Lebih baik pemimpin hadir sebagai otoriter sehingga masyarakat itu tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Daripada pemimpin yang hadir sebagai seorang demokratis tapi isinya adalah semua sel-sel atau semua variabel otoritarianisme. Itu yang berbahaya. Karena hasil outputnya tidak akan bisa menghasilkan kualitas demokrasi baik. Kita sekarang sedang mengalami puncak kegagalan demokrasi sejak tahun 2016. Mas Padri ingat ketika ada peraturan Kapolri tentang hate speech. Itu sudah titik pintu masuk itu. Betul, saya kira yang pertama. Yang kedua ya Mas Fadli juga ikut bertanggung jawab. DPR RI menghasilkan undang-undang MD3. Tapi Mas Fadlison menolak ya waktu itu tegas. Itu juga sebenarnya pintu masuk memperkuat otoritarianisme. Karena DPR itu tidak boleh menghasilkan sebuah
regulasi yang memproteksi diri, karena mereka kan artikulator kepentingan rakyat dan akselerator kebijakan negara ke rakyat. Betul. Itu kontribusi DPR yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat itu salah satunya undang-undang KPK. Jadi berbagai undang-undang yang dihasilkan sejak 2016 dan peraturan dan kebijakan yang dihasilkan itu adalah prakondisi yang menciptakan iklim demokrasi terganggu. Iya. Saya kira ini. Jadi, tapi saya bukan mau membela diri ya, tapi saya melihat bahwa segregasi di dalam persoalan eksekutif legislatif kita ini kan tidak jelas. Karena sistem presidensial, tetapi di sisi lain masuk sampai ke ranah mencampur masuk ke wilayah legislatif. Sehingga dominasi eksekutif yang luar biasa di legislatif dan di yudikatif itu tidak menciptakan check and balances, keseimbangan. Ya seperti sekarang, bagaimana menilai kalau sebuah partai politik sudah bergabung di eksekutif, maka secara otomatis juga bergabung di legislatif. Ya, itu PR besar bagi anggota DPR untuk bisa menghasilkan rancang bangun demokrasi yang lebih progresif dan lebih profesional. Salah satu kelemahan terbesar itu adalah yang sistem popular vote itu, one man, one people, one value, one vote, one people, one value system, OPOV. Itu kan nggak bisa. Nah, Indonesia ini persebaran penduduknya tidak seimbang. Ada satu suku yang mayoritas, ada satu agama yang mayoritas. Karena itu kalau menggunakan berbasis pada popular atau population, itu tidak akan bisa menghasilkan check and balances, karena akan muncul sebagai tirani mayoritas. Salah satu kelemahannya adalah tirani mayoritas, endingnya itu menghasilkan seorang pemimpin yang feodal, apalagi basis-basis budayanya feodalisme. Biasanya kalau dari orang-orang ningrat itu dia muncul sebagai pemimpin biasanya lebih demokratis. Tapi kalau yang bukan ningrat yang muncul sebagai pemimpin, dia mau muncul sebagai matahari kembar, Sri Kembar. Nah, itu yang berbahaya. Munculnya seorang pemimpin yang berasal dari mayoritas, karena dihasilkan karena adanya tirani mayoritas atau popular vote seperti tadi. Tapi kalau dia berasal dari di luar ningrat, itu sangat berbahaya. Karena ningrat itu cara pandangnya adalah mengayomi. Sementara yang bukan ningrat itu biasanya cara pandangnya adalah ada 3, harta, tahta, dan wanita. Itu impian yang paling utama dalam kehidupan mereka. Karena itu membohongi orang pun juga nggak apa-apa, diinjak kakinya nggak apa-apa. Itu kan titik awal memulainya bohong. Nah, ini menarik ya. Karena tujuannya menjaga keseimbangan. Keseimbangan tidak bisa dihasilkan dengan cara bohong. Betul. Ya, saya suka tadi. Ini agak filosofi, tapi ya sudah, nggak masalah. Nanti orang mengerti yang dimaksud. Nah. Saya kan sudah lama, sudah hampir 20 tahun di sana. Cuma maksud saya gini, Bung Piga ya. Saya juga sependapat. Ini juga dilema kita dari dulu. Dilema kita dari dulu tuh kalau dibilang mayoritas, sebenarnya para founding fathers kita dulu itu sudah memikirkan itu. Makanya ada utusan golongan, ada utusan daerah, ada bagaimana juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tetapi ini kan dibongkar sedemikian rupa ketika itu sehingga ada direct vote, direct election. Dan seolah-olah kalau direct election itu terbaik, padahal kan harus kita lihat tadi yang disebut persebaran. Kalau musyawarah mufakat dengan utusan-utusan itu ciri khas Indonesia Tetapi di dalam konteks demokrasi itu ada parameter lain yang dirancang bangun oleh negara-negara yang lebih maju, lebih berkembang dan lebih hebat daripada Indonesia. Itu adalah wilayah berbasis electoral vote. Sistem electoral vote itu
itu menghasilkan masing-masing orang yang hebat dari masing-masing wilayah untuk menjadi wakil mereka di parlemen. Betul. Atau di dalam pemerintahan. Orang yang unggul dari, bayangkan ya seorang perempuan yang hanya gubernur negara bagian Alaska. Iya. Kecil ya, Palin. Sarah Palin. Sarah Palin. Yang Alaska ini, negara bagian jauh pandang dari Amerika, bisa menjadi calon wakil presiden karena adanya electoral vote. Iya, iya. Karena itu orang-orang yang hebat di Indonesia ini kan sebenarnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya kita tidak bisa menghasilkan orang yang hebat atau melihat orang yang hebat, orang yang unggul yang ada di Sumatera Barat, ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Maluku, ada di NTT. Yang bisa dilihat itu hanya karena populer vote dan popular vote. Maka di mana banyak orang, di mana jumlah penduduknya banyak, ya di mana medianya selalu mengangkat orang-orang tersebut untuk mendongkrak suara. Hasil akhirnya adalah presiden berasal dari mayoritas. Ya, wakil presiden berasal dari mayoritas. Dan lagi-lagi dari situ, dan dari situ. Saya tidak tahu ke depan, misalnya orang Sumatera, berapa orang yang akan hebat untuk maju calon presiden. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Pada saat yang sama kalau mereka semua menginginkan untuk menjadi pimpinan negara, tapi sistem pemilunya adalah popular vote, mereka akan sakit hati. Iya, Yusuf Kala kan 2 kali ngomong di YouTube. Iya. Saya kan tidak bisa jadi presiden, saya kan orang dari Sulawesi. Itu kan sebenarnya dia udah sakit hati. Coba kalau 20 orang dari luar Jawa menyatakan hal yang sama, apa enggak Indonesia memang goyang ini? Justru itu memang ikatan-ikatan persatuan kita itu kan belum menjadi kohesif. Iya. Karena persoalan keadilan juga. Iya. Nah, mungkin kita mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi, pertumbuhan double digit misalnya, dan masyarakat sudah merasa happy dengan situasi ini, saya kira tidak ada ancaman. Saya selalu mengatakan begini, Bung Pigai. Saya bilang Indonesia ini memang beragam. Kebinekaan kita ini kalau di tangan pemimpin yang tepat, ini bisa menjadi kekuatan. Tapi di tangan pemimpin yang salah, ini menjadi ancaman. Gitu. Karena memang kalau dia salah, tidak mengerti ragam kita ini. Karena kita kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Dulu di masa Republik Indonesia Serikat misalnya, ada 16 negara kita. Yang menjadi Presiden Republik Indonesia kebetulan orang Minang. Minang, iya. Perdana Menterinya pun orang Minang pula lagi. Iya. Iya. Pada waktu itu ya. Iya. Nah, tapi setelah itu sepertinya impossible dari manapun, gitu ya. Maksudnya untuk menjadi orang yang di sana. Bahkan masyarakat Jawa Barat, saya juga terima aspirasi karena saya ini kan anggota DPR dari Jawa Barat 5. Bogor, ya. Nah, suara kami, saya juga kan Bogor juga. Oh iya, Bogor, betul. Jangan, Cisaeng ya. Iya, saya juga pilih juga kan. Terima kasih. Iya. Cuma maksud saya, bayangkan di Jawa Barat itu ada 50 juta penduduk, tapi kabupaten kotanya 27, di Jawa Tengah lebih sedikit, kabupaten kotanya 30-an, ini 30 hampir 40 di Jawa Timur, sehingga kalau tidak salah ada yang menghitung kerugian di Jawa Barat itu bisa 20 triliun dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerugian karena mereka APBD. Ya. Itu baru satu aspek. Ya. Belum dari aspek-aspek lain yang tadi disebutkan. Iya, Jawa Barat kan gini. Dia ada 2 istana negara. Yaitu Bogor dan Cipanas. Tapi orang Jawa Barat tidak pernah tempati. Nah, ada 2 istana negara di Bogor dan Cipanas. Orang Jawa Barat tidak pernah tempati. Pengangguran paling tertinggi di Indonesia di Jawa Barat. Ya, karena itu menurut saya memang gini, sistem primordialitas dan feodalistik di dalam tata kelola pemerintahan dan politik itu memiliki relasi yang kuat.
Karena itu siapapun yang menjadi pucuk pimpinan, itu dia akan menunjuk sistem feodalisme dan kekeluargaan dan kesukuisme. Itu pasti paling tinggi. Betul. Bayangkan kalau biasanya kita lihat aja untuk pemerintah sekarang ini yang saya lihat ya. Contoh ini contoh. Tapi ini harus kita hitung berapa banyak itu. Berapa orang jadi pejabat di negara ini. Mulai dari Panglima TNI, mungkin dari Kapolri, mungkin menteri, mungkin pejabat-pejabat gubernur Bank Indonesia, atau Badan Penyihatan Perbankan ya. Iya. Itu yang berasal dari Solo Raya. Bisa dihitung. Kalau hitung secara kuantitatif, banyak. Itu indikasikan bahwa adanya relasi yang paling kuat antara primordialitas di dalam pengelolaan negara. Iya, iya. Dan dalam konteks ini, kalau zaman dulu, itu disebut korupsi politik. Iya, iya, iya. Kroniisme. Collusion. Kolusi dan nepotisme dulu. Korupsi, kolusi, KKN. nepotisme itu muncul karena adanya itu. Iya. Jadi ini kalau kita hitung hari ini ya, bisa saja saya salah. Tapi saya punya keyakinan itu sama. Siapapun yang pernah tugas di Solo, atau siapapun yang pernah berasal dari Solo, orang Solo, pasti jumlah secara kuantitatif juga cukup banyak. Iya, iya, Itu menunjukkan bahwa pengelolaan negara itu biasanya pertimbangan primordialisme itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, dibandingkan agama. Iya, iya, iya. Ya menarik ini satu analisis yang menurut saya sebenarnya bisa mewakili realitas juga. Realitas kan angka statistik. Saya dulu pernah jadi kepala bidang statistik Kementerian Tenaga Kerja. Statistik BPS itu. Oh dulu ya? Dulu saya kepala subbidangnya. Jadi saya tahu kalau mau untuk mengemukakan atau membuka realitas di negara ini, mulai dari statistik aja. Kita tidak bisa kualitatif. Fair itu. Atau narasi verbal. Yeah. Jadi kalau misalnya kita lihat berapa orang dari wilayah Solo Raya yang menjabat di pusat, itu secara kuantitatif pasti lebih banyak. Misalnya Panglima TNI pernah tugas di Solo. Ada beberapa pejabat di ini pernah di Solo. Ada beberapa pejabat berasal dari Solo. Ya begitu. Itu menunjukkan bahwa adanya relasi yang kuat. Iya, iya, iya. Ini harus lakukan penelitian ya, oleh mungkin S1 lah, skripsi S1. S1 cukup. Bisa cukup aja S1. Adanya relasi, korelasi antara variabel pimpinan yang berasal dari satu suku dengan penempatan jabatan. Ini kan artinya merit system belum terjadi. Belum. Masih jauh mungkin. Merit system tidak akan bisa terjadi. Merit system tidak akan bisa terjadi karena merit system itu memang ya, banyak orang bilang sistem komunisme itu menghasilkan pemimpin berbasis pada merit system. Memang orang bilang. Ya, tetapi merit system itu hanya bisa dihasilkan melalui kapitalisme. Karena ada kompetisi. Ada kompetisi, ada knowledge-nya diukur, ada skills-nya diukur, ada attitude-nya juga diukur. Ya komunisme attitude kan tidak mungkin karena mengkerangkeng demokrasi raya. Iya, iya. Kalau kita lihat misalnya abuse of power, attitude-nya nggak bisa. Misalnya di Cina sekarang rekrutmen kepemimpinan Tiongkok. Iya. Tiongkok ya. Di Republik Rakyat Tiongkok gitu. Saya sih sebenarnya RRT. Juga menyebut RRC, biasa kita terbiasa gitu. Nah itu proses rekrutmen ini kan juga sangat selektif. Tidak ada kompetisi di antara mereka. Walaupun tadi bisa saja yang dihasilkan pemimpin yang hebat dengan standar itu. Seperti di Soviet dulu ya, bagaimana mereka masuk ke Politbiro. Tapi betul di dalam sistem yang kapitalistik kan ada kompetisi. Ada kompetisi. Ada bebas, asal tidak dia di captured oleh mungkin korporasi gitu ya. Iya, jadi
Kan kadang orang itu salah mengartikan antara kapitalisme dan liberalisme. Ya. Kalau kapitalisme itu positif dan harus. Dan harus mutlak. Karena kapitalisme mengangkat derajat manusia. Adanya kesetaraan, ini adanya kompetisi. Ini ya. Ada yang berbeda pendapat menurut fair. Yang tidak boleh, tidak boleh itu liberalisme. Tetapi ingat, PBB juga tidak bodoh. Tahun 1990-an melalui GATT, ya, dan GATT, tarif dan trade dan services. Services ya. Trade dan services itu ada namanya alat filter bagi misalnya core kepentingan negara, core of national interest. Yaitu misalnya negara boleh menaikkan pajak bagi investor asing. Ada regulasi, ada tenaga kerja asing yang masuk sebuah negara harus belajar budaya. Pejabat yang datang ke sebuah misalnya seorang manajer yang datang dari luar negara tenaga kerja asing harus mendorong mentransfer knowledge-nya. Jadi itu kan namanya kepentingan core of national interest. Jadi di dalam liberalisasi itu di dalam WTO itu juga dikasih kesempatan setiap negara untuk melakukan regulasi maupun juga pajak berorientasi pada kepentingan negara. Jadi liberalisasi itu juga tidak salah. Jadi kadang-kadang kan orang pikir liberalisasi itu jahat. Ya memang liberalisasi yang lebih terbuka tanpa tarif, non tarif dan non regulasi, regulasinya lebih terbuka untuk semua aturan WTO itu diterapkan tanpa sedikit pun filter. Maka liberalisasi itu jelek. Iya, dan akan membuat yang kuat makin kuat, yang lemah makin hancur. Kan kalau di WTO sekarang kita boleh menggunakan tarif, artinya proteksi. Kalau misalnya ada harga beras murah, kita bisa menerapkan langsung tarif. Misalnya terigu kita masih misalnya 0 atau 0,5%. Kalau mau diversifikasi kita bisa naikin 20%. Ya ini kemarin Jokowi kan marah-marah. Betul. Kenapa kok kita subsidi pupuk terus 30-an triliun tapi rakyatnya tidak bisa jadi kaya, kemudian kita mengalami kesulitan dalam berbagai aspek. Ya sebenarnya kan di Indonesia kelemahan terbesar itu adalah tata niaga. Kelemahan terbesar. Rakyat itu siap kok. Kemudian tata niaga dan sistem. Contoh, kalau subsidi pupuk tetapi bagaimana kalau disuruh ambilnya itu ATM? Orang desa tidak punya transport untuk menuju ke kota aja susah. Harus bikin ATM. ATM itu harus uang, misalnya buka rekening aja harus dengan setor sekian. Yang nggak bisa, rakyat tidak akan mau. Maka rakyat tetap akan mengalami kesulitan dan makin miskin. Saya kira itu salah satunya adalah sektor sistemnya. Lalu yang tata niaga. Kalau pemerintah misalnya mau ingin presiden itu, kita kan menganut sistem presidensial. Ngapain ngeluh-ngeluh ke publik? Tidak perlu, kami tidak butuh presiden mengeluh ke publik. Perintah aja, tidak usah banyak rapat. Menteri Pertanian, kamu lakukan ini, itu. Betul. Menteri Perdagangan, ini harga cabai naik, harga kedelai naik. Kamu menerapkan tarif ini, keluarkan peraturan dalam seminggu ini. Baru nanti buka produksi. Apalagi kita lagi menanti nih, saya lagi menanti, jangan banyak ngelut soal pertanian. Kita masih menunggu 1 juta hektar di luar Jawa 2014 yang Pak Jokowi janji sama kami. Jadi kalau Jokowi menerapkan waktu itu, melakukan implementasikan janji politiknya 1 juta hektar di luar Jawa, itu nggak perlu ngeluh-ngeluh begini yang 2-3 hari lalu Presiden sampaikan. Iya, betul. Terima kasih Bung Pigai. Nah, sekarang saya ingin bertanya soal Papua ini ya. Karena Bung Pigai dari Papua, kita lihat belakangan ini kan ada suara-suara internasional, ada Benny Wenda, nama-nama yang muncul gitu ya.
apa yang sebenarnya terjadi di Papua? Kan kalau kita lihat Presiden berapa kali datang ke Papua? Kalau tidak salah Pak Harto aja 5 kali. Walaupun saya dengar dari Pak Michael Manufandu, setiap Pak Harto datang ada dampaknya gitu. Nah sekarang katanya sering datang ke sana. Kan artinya sudah ada goodwill. Jadi Pak Michael bilang setiap kali datang ada dampaknya. Bilang ke saya. Bilang. Sekarang? Jadi Pak Michael Manufandu itu mantan mulai dari camat, wali kota, sampai pejabat, sampai duta besar. Jadi mungkin beliau tahu. Dia biasa mengklaim diri sebagai senior statesmanship dari Papua. Betul. Jadi orang pintar. Saya tidak perlu jawab ya, sudah. Beliau sudah jawab. Itu artinya beliau kan pendukung Jokowi juga sekarang. Bagian yang suka memberi masukan. Tapi kalau melihat pendukung Jokowi yang melihat secara objektif begitu, ya cukuplah, jangan saya lagi. Kalau saya kan lebih banyak kritik. Iya, tapi kan maksud saya gini, kita lihat undang-undang Otsus Papua. Saya mengutarakan saja, tapi misalnya sudah ada dana Otsus yang dianggap lebih dibanding dengan daerah lain. Tapi kenapa kok rakyat di Papua merasakan tidak ada kesejahteraan dari itu? Ini bagus ini. Mas Pak Fadlison ini yang koordinator apa? Iya, saya 5 tahun menjadi ketua pemantau tim Otsus Papua, Aceh dan Jogja. Jadi begini Mas Fadlison, dana otonomi khusus itu tidak hanya Papua. Dana otonomi khusus itu Aceh, daerah istimewa Jakarta, dan Yogyakarta. Angkanya sama. Jogja kecil. Jogja hampir 1 sampai 2 triliun per tahun. Tapi Jogja terimanya dari tahun 60-an. Karena konsekuensi dari keistimewaan. Kalau Papua terimanya dari 2002, 2003. Aceh sudah terima dari zaman dulu. DKI Jakarta sudah terima dari zaman dulu. Papua itu secara hampir jumlahnya mirip sama. 4 triliun, 5 triliun begitu. 4 triliun. Saya hitung di Papua itu selama 20 tahun itu hampir 90 triliun. 20 tahun ya. 19 tahun lah itu. Tapi hanya dari sumbangan dari Freeport saja ke Jakarta. Itu ke Jakarta dalam hal pemerintah pusat ya, rata-rata saya ambil 10 triliun per tahun. Maka 20 tahun 200 triliun. Jadi yang dikasih dari Papua ke Jakarta lebih banyak daripada dikasih otonomi khusus 90 triliun ke Papua. 90 triliun itu pula juga dikasih ke Aceh. Bahkan dari PT Freeport Indonesia sumbang ke DKI Jakarta itu kalau nggak salah 4 triliun per tahun. Karena kantor pusatnya ada di Jakarta. Hanya papan nama itu dengan gedung. Gedung sewaan, bukan gedung milik Freeport. Karena register pajak kali ya? Karena pajak itu 4 triliun. 4 triliun kali 20 itu 80 triliun. Nah, karena itu kalau hitung secara fair, sebenarnya yang pertama dana otonomi khusus itu tidak hanya dikasih ke Papua, tapi Aceh, DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta juga dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi angka ya tidak seberapa yang dibandingkan. Kemudian hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah saya hitung berdasarkan BPS 2019. Ini Badan Pusat Statistik angka resmi. Kan kita bisa hitung itu per tahun kemiskinan. Selama 20 tahun itu hampir 2.600 orang miskin bertambah. Jadi tambah loh selama 20 tahun. Di Papua 2.600 bertambah. Jadi bukannya berkurang, kemiskinan makin bertambah. Nah, dari sisi statistik kemiskinan itu saja sudah dapat menunjukkan bahwa otonomi khusus sudah gagal. Lalu yang kedua, dari sisi angka
desentralisasi fiskal dalam konteks otonomi khusus tersebut, sebenarnya tidak hanya Papua. Jadi tidak ada otonomi khusus Papua dalam konteks uang. Karena 4 provinsi lain juga dapat. Jadi yang mana yang disebut spesial? Special treatment. Tidak ada special treatment. Nah, hari ini Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sudah hampir 500 lebih organisasi masyarakat Papua, baik agama maupun juga lintas komunitas, sudah bikin petisi hampir 600.000 atau 500.000 petisi menolak otonomi khusus. Ya sekarang gini, jangan lagi memaksakan otonomi khusus. Saya tidak tahu, saya orang human rights, saya tidak ada hubungan. Saya itu biasa kritik polisi, tentara, saya suka kritik intelijen. Kalau saya itu hubungan dengan OPM aja, atau dengan itu, saya sudah digini. Karena saya memang pembela murni, pembela kemanusiaan. Jadi orang sentuh saya juga tidak bisa. Saya selalu mengucapkan untuk hal-hal yang sifatnya human right, keadilan, perdamaian, demokrasi. Saya tidak ada hubungan yang politik sedikit pun. Mau teleponan tidak ada, mau WA-an tidak ada, sama sekali saya tidak ada. Nah, tapi bahwa saya lebih banyak muncul di televisi, kebetulan saya adalah putra Papua, banyak simpati di lapangan, ya jangan main-main. Jangan sampai ada yang kritik saya dengan cara-cara yang tidak terpuji, tidak beradab. Karena rakyat bisa ngamuk. 2019 kemarin, itu bukan karena kasus Surabaya. Karena saya disamakan dengan gorila. Itu inti dari semua. Betul. Itu luar biasa. Itu bukan karena kasus Surabaya. Kasus Surabaya itu cuma bara apinya yang muncul. Jadi, saya meskipun tidak memiliki hubungan dengan masyarakat, tapi orang melihat saya selalu mengucap, jangankan orang Papua, orang Islam aja, coba deh, saya dianiaya. Mungkin ibu-ibu yang jilbab itu duluan mereka melawan, menentang. Karena saya membela orang itu tulus. Saya tidak mau entah lu Padang ke orang Sumatera Utara ke orang Jawa ke orang Bali ke. Saya tidak pernah mikir karena berbasis pada memilih-milih berdasarkan agama, suku. Nggak ada. Saya lebih kepada human right. Karena itu ketika ditanya tentang Papua, apa yang saya ucapkan itu adalah sebuah fakta. Lalu ini sebagai seorang intelektual yang memahami politik, kita kan bisa menganalisis politik Jakarta dan politik Papua. Tadi ditanya tentang Papua. Ya sekarang apa yang perlu dilakukan kalau sudah ada internasionalisasi? Internasionalisasi itu tidak hanya by design, tapi konsekuensi daripada liberalisasi informasi. Dunia tanpa batas oleh Kenichi Omae. Kenichi Borderless Nation. Jadi apapun peristiwa kecil saja di satu kampung di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, apalagi Papua. Karena negara membatasi media asing masuk ke Papua, NGO asing masuk ke Papua, maka dari luar mereka sorot terus itu Papua. Satu peristiwa muncul di media sosial, sudah dia punya tracingnya itu bisa kemana-mana, penyebarannya itu bisa kemana-mana. Jadi internasionalisasi itu tidak hanya sekedar karena by design, tidak hanya karena organisasi, tetapi juga karena konsekuensi daripada dunia tanpa batas dalam konteks informasi teknologi. Ya, apalagi menggunakan media sosial. Satu segmen keempat yang paling penting adalah segmen pengelola atau pelaku-pelaku media sosial. Karena itu Jakarta tidak boleh anggap remeh dengan apapun yang terjadi di Papua, karena tanpa orang Papua mengucapkan tentang penderitaan di dunia internasional, secara otomatis melalui perantaraan media sosial, kebebasan informasi, ya, dunia tanpa batas, otomatis bisa terjadi sebuah gejolak politik, bisa terjadi sebuah perasaan kehendak bersama di dunia. Ya, kita kan maaf,
kita bukan English speaking countries, French overseas countries, apa le francophone, francophone, atau bukan misalnya keturunan Latin bukan. Kita nggak punya teman. Indonesia ya cuma Indonesia. Ya kita bilang Malaysia dia Inggris, Singapura Inggris. Iya. Ya di apa namanya Filipina Amerika, bagian dari Amerika. Karena itu Indonesia adalah Indonesia sendirian, dia tidak punya teman. Nah, jadi kalau menurut saya Spanyol itu sudah menerapkan sebuah prinsip dialog yang bermartabat dengan bangsa Basque, ya Catalonia. Kemudian Kanada juga sudah menerapkan sebuah prinsip bermartabat oleh kepada Quebec, Prancis kepada New Caledonia. Karena itu ya standar-standar yang bermartabat itu pun bisa dicoba berkomunikasi terbuka. Jangan close. Jangan sampai kalau close itu ibarat air tersumbat. Begitu air itu dibuka, nanti bisa di mana-mana terbuka. Kalimantan terbuka, Sumatera terbuka, mungkin Sulawesi juga ikut terbuka, Bali juga air mengalir. Kita kan ya. Jadi betul. Saya pikir gini, ya bisa harus pemerintah mengambil sebuah political will yang bisa mempertanggungjawabkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang berlangsung proses demokrasi yang relasi antara Jakarta dengan Papua. Itu yang penting. Ya, persoalan tidak menghasilkan keputusan apa-apa itu juga hasil. Iya. Ya mungkin Pak Fadlizon kan saya doakan calon menteri luar negeri. Jadi tidak menghasilkan keputusan apa-apa itu juga hasil. Jadi saya pernah membuat satu skripsi waktu S1. Itu di UI. Skripsi saya itu adalah berjudul Faktor Etnonasionalisme dalam Disintegrasi Uni Soviet. Dan dibukukan oleh Sinar Harapan. Saya baca. Tahun 2000 lah, 2001, 2002 itu saya bukukan. Baca. Pak Tides. Jadi saya lihat bahwa kadang kita nih take it for granted gitu ya, dengan persatuan. Tapi kita melihat kasus-kasus apa yang terjadi di Uni Soviet, di Yugoslavia. Karena kita kan tidak bisa melting pot. Kalau Amerika bisa menjadi melting pot karena dia semuanya imigran. Penduduk aslinya sudah dia taruh di reservoir di Oklahoma, gitu. Beberapa tempat. Indian ya. Bahkan dulu dibantai gitu ya penduduk aslinya. Tapi kalau kita lihat Amerikanya sendiri itu pendatang semua dari Eropa, dari mana-mana, sehingga mereka adalah kumpulan para pendatang. Tapi kalau Indonesia adalah kumpulan yang sebenarnya dari aslinya roots ya, walaupun kemudian ada proses intermarriage, ada macam-macam. Nah, jadi budayanya pasti beda, nggak bisa melting pot gitu. Justru itu keunikan. Ya, saya kira itu agak mirip lah dengan di Uni Soviet, di negara-negara bagian yang tumbuh karena perasaan etnonasionalismenya. Nah, saya melihat bahwa memang engagement ini harus disadari penting, pendekatannya itu kepada berbagai macam perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia, termasuk juga dengan Papua gitu. Artinya tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa take it for granted gitu loh. Itu yang maksud saya. Jadi memang gini, kalau bicara tentang faktor etnonasionalisme, ini teori ya, teori di jurusan militer itu tahu, pertahanan tuh. Sebuah negara sekuat apapun ketika menghadapi satu suku, kekuatan negara pasti akan melemah. Nah, dan bangunan teori Ralph Dahrendorf itu kan tahu bagaimana tumbuhnya mulai dari
cara pandang politik primitif di kampung, di mana di dalam satu keluarga di antara mereka berantem, tapi berhadapan dengan keluarga yang lain mereka bersatu. Kemudian masuk ke sebuah kampung, di kampung itu berantem, tapi ketika berhadapan dengan desa yang lain mereka bersatu. Kemudian naik ke kecamatan, ketika meskipun suka berantem, naik ke kecamatan berhadapan dengan kecamatan yang lain bersatu. Kabupaten pun demikian. Kemudian sampai provinsi. Jadi bagaimana titik kumpulnya rasa etnonasionalisme itu ditunjang karena perasaan senasib. Dalam konteks Papua ini adalah etnobiologis yang sama. Ya, yaitu orang Papua, bangsa Melanesia, yang sedikit merasa berbeda dengan bangsa lain. Itulah tahun 1945 Hatta sudah menyatakan secara antropologi berbeda. Ya, saya pikir beliau intelektual. Iya, betul. Orang Padang ya Minangnya, seorang cerdas. Beliau memberi catatan bahwa ketika kekuatan negara itu akan melemah. Ketika Uni Soviet termasuk menjadi pecah menjadi 13 negara ya. 15 negara termasuk 3 negara Kaukasia Selatan. Sekarang kan Rusia. Yang lain kan pecah karena berbeda agama dan ras. Kemudian juga Yugoslavia pecah. Salah satu juga peristiwa besar karena waktu 96 itu ada pembantaian terhadap 9.000 warga Muslim di Srebrenica, Yodel Radovan Karadzic. Itu juga pecah Yugoslavia karena etnik-etniknya yang berbeda. Ketika India juga sama. India, Pakistan dengan Bangladesh pecah. India, Hindustan, Hindu. Bangladesh dengan Pakistan, Arab. Ya, Islam. Kemudian yang terakhir 2011 itu Sudan Selatan dan Utara. Betul. Pecah karena perbedaan agama yang berbeda. Jadi ketika agama yang berbeda dan suku dan ras terutama yang berbeda, itu yang disebut etnonasionalisme oleh Ralph Dahrendorf. Tapi juga nasionalisme itu tumbuh karena perasaan penderitaan yang sama pada masa lampau. Ernest Renan, Le Deviver de Eter Ensemble. What is a nation? What is the nation? Jadi perasaan penderitaan yang pada masa lampau bagi orang Papua, ya saya mengucapkan apa adanya ya. Bagi orang Papua itu dimanja oleh Belanda. Karena para misionaris suster pater. Orang Papua tidak pernah dibunuh, di dalam sejarah tidak pernah dibunuh oleh Belanda. Dalam sejarah, eyang kandung saya lah yang membunuh 8 orang Belanda. Itu seluruh Papua, maka di Belanda itu disebut Moordenaar River. Ada dokter dari asli di sana Papua, tokoh terkenal namanya Dr. Beni Giai, yang sering hadir di televisi. Mata Najwa juga pernah hadir, pendeta. Waktu dia di Leiden, Free University, nulis satu bab khusus mengutarakan tentang dulu eyang saya. Satu-satunya orang yang pernah bunuh justru orang Papua yang bunuh misionaris, tapi mereka tidak pernah lakukan kejahatan. Satupun keluarga saya tidak dibunuh, tidak dibantai, meskipun pesawatnya dihancurkan. Peristiwa Les Nusa namanya, tahun 1950-an, 57, atau 50, bisa saya salah, 56 atau 57. Karena itu, ketika pakai pendekatan Ernest Renan, kita bersatu karena mengalami trauma dan penderitaan pada masa lampau. Itu dalam perspektif cara pandang orang Papua terhadap Barat, terutama Belanda. Itu justru mereka dinabobokan. Belum ada peristiwa pergolakan dan pemberontakan. Orang Papua menghadapi Belanda. Mungkin orang Papua pernah membantu Amerika waktu 1942.
waktu Amerika menyerang Jepang, di mana yang loncat katak ya oleh Jenderal MacArthur itu dia inspirasinya dapat di BSG di Jayapura, dan orang Papua berikan banyak akses termasuk di Biak. Ya. Makanya dulu Biak itu jadi tempat pembantaian oleh Jepang di Sorendiweri dan Sarawan Lama. Banyak orang Biak yang dibantai oleh Jepang. Karena orang Papua itu melihat orang Barat itu sebagai misionaris. Hadirnya seakan-akan, ya ini seakan-akan, kan di sana berkembang yang namanya Messianistic Movement. Gerakan-gerakan mesianistik, seakan-akan Mesaya, seakan-akan menggambarkan Mesaya. Iya. Karena itu orang Barat dengan wujud dan gambar dan rupa seperti Mesaya, itu orang Papua suka juga. Karena itu Amerika orang Papua bantu, tapi Jepang membantai orang Papua, baik di Biak maupun di Sausopor waktu 1942. Karena itulah maka ketika bicara tentang teori Ernest Renan, ya le de vivre de eter ensemble, misalnya kita bersatu karena trauma masa lalu yang sama, itu bagi orang Papua tidak kena. Dalam konteks ini posisi orang Papua dalam konteks nasionalisme adalah etnonasionalisme, yaitu senasib sebagai etnobiologis yang sama, fenotipus yang sama sebagai bangsa Melanesia. Melanin di dalam bahasa Yunani itu adalah hitam. Orang berkulit hitam, rambut hitam, yang berada di aquatic zone. Orang Papua cara pandangnya bukan cara pandang ke barat, cara pandang ke timur. Yaitu Papua New Guinea, Fiji, Pasifik. Budaya juga budaya Pasifik. Jadi memang terlepas dari politik ya. Terlepas dari politik. Ini antropologi. Secara antropologi ragawi, secara antropologi dari filosofinya, filsafat hidupnya, budayanya, culturalnya, nilai terhadap alam, semua kehidupan mereka itu adalah kehidupan Pasifik. Jadi memang kadang-kadang ya itu intinya adalah ya Jakarta harus ya lebih demokratis bicara dengan siapa aja. Kalau saya bagian mengawasi HAM-nya aja. Karena memang itu inti daripada pekerjaan saya itu, saya sudah niat dari orang tua. Karena kampung saya itu kampung yang pernah, mohon maaf, operasi militer ya, DOM waktu Pak Harto. Hampir 150-an orang keluarga saya dibantai. Jadi waktu ibu saya dengan ayah saya ada, ayah saya camat sampai 30-an tahun itu. Jadi kalau ada sekjen PDI Perjuangan, orang PDI biasa kritik saya, bosnya separatis lah dan lain itu. Emang kamu siapa sih? Bapak saya camat kok, jaga NKRI di Papua. Iya, ini anak camat saya. Jadi nggak anak camat Orde Baru lagi. Anak camat yang menjaga di wilayah konflik, emang bisa? Susah gampang. Itu. Pagi OPM datang sudah senjata di kepala, malam. Siang tentara datang senjata di kepala. Karena itu ya orang-orang seperti kita ini kan, kami tidak, bapak saya itu menyampaikan dia tidak bisa membelakan karena konsekuensi dari camat. Jadi memberi nasihat bahwa jagalah bangsamu, rakyatmu, tanahmu, ya harus menjadi pembela kemanusiaan. Karena kalau ketika kamu membela orang tanpa pamrih, maka disitulah kamu diberkati. Itu catatan dari. Dan tidak boleh pernah, kan di kampung waktu itu kan ada orang dari Makassar, ada orang Jawa, ada guru-guru. Ya, saya diajarin juga, diberitahu oleh orang tua bahwa ya jaga semua orang, manusia, siapapun yang ada di sini. Makanya saya menjalankan tugas pembela kemanusiaan. Jadi kalau politik, apa yang saya sampaikan itu karena saya menulis buku di Sinar Harapan juga. Namanya Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik. Jadi ya di dalam konteks nasionalisme, intinya bahwa ketika negara yang kuat berhadapan dengan satu etnik,
itu pasti negara akan melemah. Betul, betul. Negara akan melemah. Ketika dia lakukan kekerasan, dianggap ethnic cleansing, genocide. Ketika dia lakukan kejahatan, dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Ketika tidak bangun, maka dia anggap itu diskriminatif. Karena itu memang negara nggak bisa apa-apa berhadapan dengan ethnic cleansing. Jadi saya ingin berikan masukan kepada pemerintah bahwa jangan alergi dengan komunikasi, dialog, dan demokrasi. Iya, betul. Tidak boleh alergi. Justru ini channel. Ini kan saluran. Seperti gunung mau meletus, kalau nggak ada saluran lavanya, ya betul meletusnya tinggi. Iya. Tapi kalau ada saluran-saluran mungkin akan lebih mudah. Ya itulah, politik kebangsaan hari ini, pemimpin kita itu sudah mulai memudar. Rancang bangun politik kebangsaan pemerintahan periode 7 tahun terakhir ini hilang. Gini, merajut politik kebangsaan zaman Soeharto, saya tidak mengagungkan Soeharto, saya penentang Soeharto. Tapi rancang bangun politik kebangsaan, Soeharto menghadirkan utusan daerah, utusan golongan. Rancang bangun politik kebangsaan, Soeharto mengangkat tokoh-tokoh tertentu yang berasal dari wilayah-wilayah dan suku-suku, representasi. Mereka dijadikan key person. Ya, mereka lah yang menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah masing-masing. Sekarang ya kita pakai 35 menteri, 28 semua orang Jawa. Sumatera aja sudah banyak. Suku-suku lain, Sulawesi Tenggara, udah sejak Indonesia merdeka belum pernah. Orang Maluku sejak Leimena sampai hari ini nggak ada. Jadi bagaimana bisa bangun politik kebangsaan? Politik kebangsaan aja tidak bisa kok. Karena satu-satunya perekat bangsa ini adalah bagaimana membangun politik kebangsaan. Persoalan justice, distribution of justice. Ini juga politik kebangsaan, distribution of justice, power. Ya, tanggung renteng. Tetapi distribusi pembangunan itu relatif. Ada indikator-indikator lain, nilai biaya dan lain sebagainya. Tetapi kalau bagaimana membangun politik kebangsaan, Indonesia sebagai satu mosaik, bangun Indonesia tanggung renteng, itu ya pemerintah sekarang tuh gagal. Ya, ini di dalam konteks horizontal, vertikal antara negara dengan rakyat. Nah, untuk merajut horizontal juga sama di sini. Kemudian relasi antara negara dengan rakyat di dalam konteks ini juga tercabik-cabik. Negara justru tidak sebagai pengayom, tapi negara hadir sebagai destroyer. Saya duga, saya menduga destroyer, destruktif. Jadi politik kebangsaannya tidak bisa. Nyatanya umat Islam, yang dimaksud umat Islam itu adalah orang yang menempatkan Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu adalah pijakannya. Maka ketika umat Islam satu orang atau satu komunitas itu dibantai, semua sakit hati. Even profesor, doktor, ini kan semua diam karena takut aja itu. Coba kalau ditanya di dalam hati kecil, sakit juga. Maaf aja, saya orang Katolik. Gereja saya dibakar, saya pasti marah. Saya nggak mau tahu, mau FPI ke, mau Munarman ke, mau siapa ke. Saya pasti marah. Saya bilang, lo bakar gereja gue. Seperti kita ini saja pasti sakit hati. Karena itulah negara gagal merajut satu keharmonisan antara vertikal antara negara dengan rakyat. Justru negara hadir sebagai seakan-akan seperti monster Leviathan. Padahal negara itu dulu dilahirkan, kalau teori awal ya, itu negara itu dilahirkan untuk melindungi dari monster Leviathan. Betul. Terima kasih Bung Piga. Ini satu dialog yang sangat bermutu. Saya nggak nyangka juga Bung Piga ini mendalami sedalam itu ya. Karena menurut saya narasi-narasi seperti ini harusnya menjadi milik dari para pengambil keputusan. Supaya mereka memahami bahwa apa yang diputuskan itu bukan
sesuatu yang mudah saja, dia harus ada background dari berbagai macam sisi, termasuk tadi yang disebut memori kolektif. Memori kolektif orang terhadap segala sesuatu tuh akan terus tersimpan dan dia menjadi sebuah, bisa jadi kesadaran gitu ya. Termasuk di dalam persoalan hak asasi manusia. Boleh saja orang tidak melakukan perlawanan sekarang, tapi satu saat itu bisa muncul kembali dan menjadi sebuah tuntutan untuk penegakan keadilan dan sebagainya. Jadi saya kira memang apalagi dalam situasi pandemi seperti ini ya, mestinya yang harus dijaga itu kan tadi komunikasi, tidak alergi terhadap perbedaan, demokrasi, dan saya sih termasuk yang berbeda pendapat itu biasa. Ya, saya kira Bung Pigai apalagi gitu ya. Yang saya luar biasa kagum Bung Pigai dikatakan evolusinya belum selesai, itu menurut saya orang yang mengatakan itu benar-benar sebenarnya itu sudah sebuah penghinaan ya. Iya, Bung Fadli. Jadi semua pemimpin di dunia, apakah pemimpin dalam pemerintahan ataupun juga pemimpin rakyat, dikritik, dicaci maki itu sudah biasa. Iya. Kalau baper tidak usah jadi pemimpin. Iya, betul. Baik, saya kira tidak terasa juga obrolan kita udah cukup panjang nih. Iya, hampir 2 jam. Wah, nanti kita segera tayangkan dan kita kirim ya. Saya kira banyak hal-hal yang sangat menarik, tajam dan mendalam gitu, dan substantif gitu, untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pengambil keputusan nih. Tapi sebelum tutup, boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan. Ini pertama kali saya itu tidak biasa memuji. Saya memuji itu berdasarkan pada fakta. Anggota DPR RI, yang benar-benar anggota DPR RI, wakil rakyat itu cuma Fadlison. Waduh, jangan begitu dong. Kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah ngobrol. Tapi saya merasakan Fadlison itu sebagai anggota DPR dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan mendapat mandat yang lebih lagi. Pokoknya kita berjuang sesuai dengan hati nurani, seperti halnya Bung Pigai kan bicara tentang membela kemanusiaan. Ya. Kita membela yang benar dan berusaha menegakkan keadilan kan itu. Dan saya kira itu kuncinya kok. Para pemimpin bangsa dulu itu kan nggak memikirkan hal-hal yang lain ya. Kalau nggak memikirkan kritikan, mau dibilang apa aja silahkan aja. Gitu. Mereka bebas bicara, bisa keras-keras, bisa minum kopi bersama. Bisa. Gitu. Dan itu menurut saya harusnya ada kedewasaan. Saya pikir di 2020 sekarang 2021 ini ada kedewasaan berpolitik. Ternyata kok tidak juga gitu loh. Iya. Kedewasaan berpolitik kita itu mungkin semakin mundur ya. Saya kira rakyat juga sebenarnya mereka itu tidak punya kemampuan. Tapi ya ada orang yang biasa menyuruh anjing-anjingnya keluar. Jadi anjing-anjing ini sebenarnya tidak memiliki racun, tidak memiliki kekuatan. Tapi kalau majikannya suruh keluar, baru semua menggonggong. Saya kira untuk bangun negara ya tidak usahlah pelihara anjing-anjing. Betul. Ya, karena bangsa yang besar itu bangsa yang tidak perlu memelihara anjing-anjing yang tidak berkualitas. Bangsa-bangsa besar itu hanya memelihara anjing-anjing yang berkualitas. Anjing penjaga yang memang mampu menjaga Republik Indonesia, mampu menjaga rakyatnya. Semua rakyatnya. Ya. Dari semua suku, bangsa, agama, golongan, dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi Bung Pigai. Mudah-mudahan nanti kita terus Terima kasih juga ini saya dikasih kesempatan tuh. Datang ini bukunya udah 35.000. Di sini 35.000. Di tempat lain 25.000. Library. Udah. Tempat lain di Cimanggis, ada di Sumatera Barat, ada di Bogor. Oh, saya lihat foto yang dengan Fahri. Iya. Di Bogor juga saya lihat.
Jadi ya literasi kan. Ya. Saya juga cukup banyak loh ini buku-buku tentang Papua yang saya dapatkan dari masa Belanda. Tapi sayang dalam bahasa Belanda ya. Mungkin suatu saat bisa diterjemahkan. Gitu. Jadi memang pemirsa sebelum tutup begini, kalau Fadlizon itu bicara ya dasarnya ada lebih dari 50.000 buku. Yang ditulis tahun 1500 pun ada, 1600, 700 pun ada. Karena itu kalau ada yang suka kritik, yang suka ya apa baser-baser atau orang yang benci atas apa yang diucapkan Fadlizon, itu mereka salah. Mereka belum pernah mengunjungi Fadlizon Library. Nanti kalau mereka kunjungi baru tahu isi kepalanya Fadlizon. Manusia literasi Indonesia. Terima kasih Bung Pigai, dan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu punya semangat untuk membela keadilan, kemanusiaan terutama tadi, kan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan saya kira itu akan menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan peradaban Indonesia ke depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.